saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Direktur Utama Electric Wheel, Bapak Igusti Ngurah Putra Dharma Gita ST. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana beliau modifikasi motor listrik dan juga konversi dan juga menjual motor listrik di saat situasi pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa Pak Ngurah Putra. Om Swastiastu. Om Ngurah, ya. Bagaimana kabar? Sehat? Ya, baik, sehat. Luar biasa. Jadi ini udah sejak kapan nih punya showroom Electric Wheel? Kalau showroom ini berdiri baru 2 bulan ya. 2 bulan? Iya. Jadi benar-benar di situasi pandemi COVID-19. Iya. Cuman latar belakang saya memang bengkel custom sebelumnya. Cuman ini untuk bengkel electric wheel ini baru 2 bulan. 2 bulan. Ya, kalau bengkel customnya sudah dari 2007. 2007. Jadi memang sambil kuliah ya. Hobi ya? Hobi ya. Dan ini juga akan memilih bisnis di motor listrik ini juga kan awalnya hobi untuk custom itu tadi ya? Iya, custom untuk custom. Kalau untuk listriknya itu memang saya lihat karena kedepannya arah motor atau kendaraan itu semua nanti listrik, beralih ke listrik gitu. Kalau custom itu memang hobi. Kalau listrik itu memang gini karena saya melihat masa depannya akan listrik semuanya gitu ya. Tapi juga masyarakat juga masih banyak yang melihat ada kurangnya lebihnya dari motor listrik ini beli. Jadi bisa disampaikan juga dijelasin bagaimana apa sih keuntungan pakai motor listrik nih gitu. Iya, ini sebenarnya tantangan beratnya di sana mengedukasi masyarakat untuk beralih ke motor listrik. Karena motor listrik itu mungkin bisa dibilang hal yang baru ya, dan juga sangat awam familiar ya, belum familiar dan juga sangat awam belum familiar belum familiar dipakai masyarakat dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang negatif justru mengarah ke motor listrik. Misalnya kalau baterainya mati di tengah jalan, habis bagaimana gitu. Kalau bensin kan ada banyak penjualnya. Itu bagaimana beli? Menjawabnya? Nah, itu sebenarnya bisa diakali dengan berbagai cara. Salah satunya karena di motor listrik itu udah ada indikator, jadi kita bisa melaju lagi berapa kilo, ada pemberitahuan di motor listrik. Dan apabila sudah banyak pengguna motor listrik, nanti model bisnisnya nggak konvensional cas pribadi manual di rumah sendiri, tapi menggunakan sistem swap. Sistem swap itu mirip kalau disederhanakan seperti gas LPG. Jadi bila baterainya habis, kita bawa cadangan. Kita mampir ke gerai terdekat, misalnya di toko-toko yang terdekat ya. Kita tukar baterai kita dengan baterai yang udah isi penuh gitu. Jadi bisa langsung langsung bisa melaju lagi, dan dia berbasis aplikasi. Jadi kita bisa lihat di aplikasi di mana terdekat ya gininya gitu. Namanya tempat penukaran baterainya, swapnya gitu. Artinya tidak perlu khawatir apabila mati di tengah jalan, itu sudah ditemukan tekniknya ya. Iya. Atau kalau memang dicas manual juga bisa sendiri pakai listrik PLN biasa, atau bisa di swap gitu. Iya. Dan pemirsa, infonya adalah di Electric Wheel ini bisa konversi ya, dan juga modif motor dari bisa custom. Jadi dari motor yang menggunakan bahan bakar bensin bisa dialihkan ke listrik. Iya. Bagaimana ini beli? Bisa ya? Ya, ini untuk konversi. Misalnya ada orang yang punya motor kesayangan misalnya bersejarah, harus membeli motor listrik kan berat ya rasanya, udah kadung ya. Udah gitu bisa motornya itu dikonversi menjadi listrik dengan biaya lebih rendah daripada beli motor baru. Pasti lebih rendah daripada membeli unit baru. Tapi ada risiko-risiko yang dialami? Kalau risiko karena yang menggarap itu nggak sembarangan bengkel, harus ada sertifikatnya. Kebetulan kami sedang mengusahakan untuk mendapat sertifikat karena belum ada ya di Bali itu yang mendapatkan sertifikat, yang masih diurus ya karena baru juga. Karena baru di Indonesia pun belum ada. Jadi di mana beli untuk mendapatkan sertifikat itu? Ya nanti ada dari Dinas Perhubungan. Nanti ada di
sertifikatnya, nanti baru boleh melakukan konversi menjadi listrik. Gitu. Kalau misalnya dari motor yang berbahan bakar bensin kemudian diubah ke listrik itu membutuhkan biaya sekitar berapa? Ringnya mulai 10 jutaan bisa 10 ya sampai nggak terbatas, tergantung speed, jarak tempuh yang diinginkan. Kalau jarak tempuh itu tergantung dari baterai, kapasitas baterai. Semakin besar kapasitas baterai bisa semakin laju, jauh cepat ya, dan semakin mahal ya. Iya. Berbanding lurus ya. Iya berbanding lurus betul. Ya, Jadi itu. mulai modif ini kan sudah tahun 2015 tadi ya. 2007. Customnya. Ya, customnya 2007. Tapi untuk konversi ini baru 2 bulan. 2 bulan ini. Dan sejauh ini dua bulan ini bagaimana respon masyarakat atau masyarakat yang memang suka modif motor nih? Iya. Itu kaget ya mereka mungkin, oh ternyata bisa seperti ini gitu ya. Oh ternyata bisa gitu. Jadi memang masih gini ya, belum populer itu listrik. Jadi tugas kami di Electric Wheel ya mengedukasi, makanya kami mengadakan test drive gratis gitu. Atau nanti kalau mau ada teman-teman yang pingin pelatihan, misalnya bengkel-bengkel atau SMK murid untuk mengkonversi motor listrik ke motor bensin ke motor listrik, bisa datang ke tempat kami. Nanti kami bisa memberi pelatihan, dan juga kami menyediakan juga spare part untuk bahan konversinya. Ya, jadi tujuannya ya memasyarakatkan listrik, karena bukan cuman dari gininya saja penghematan, tapi juga dari lingkungan, karena tidak polusi lingkungan. Iya. Kalau udah polusi berkurang, udara bersih kan lebih sehat, jadi kualitas hidup kita lebih baik gitu. Diharapkan seperti itu. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan untuk memperkenalkan ya, entah dari motor listrik kemudian juga dari modifikasi ini. Perlu strategi khusus nih Bli untuk terus mengeluarkan, memperkenalkan motor listrik dan juga bisa loh ini custom gitu. Kalau sementara ini karena pandemi, kebanyakan kami promosinya melalui digital gitu ya, media sosial, dan ya dari medsos lah. Memanfaatkan platform online. Iya. Nanti kalau mungkin kalau sudah ya bisa gini melakukan event, pingin juga mengadakan event-event yang berkaitan dengan elektrik. Ya, motor elektrik gitu. Misalnya kontes atau sport balap mungkin kan otomatis teman-teman terpacu ya bikin berinovasi gimana caranya bikin motor yang irit atau biar kencang gitu. Ya. Jadi untuk modifikasi ini kan masih belum ada lah ya, masih di Electric Wheel ini juga pun baru ya buka showroom. Dan bagaimana respon customer gitu kan, sudah sejauh 2 bulan buka ini sudah ada ya yang kebetulan sudah ada yang membeli unitnya, dan juga sudah ada yang memesan motor custom. Ini salah satunya adalah pesanan. Kebetulan udah jadi, belum diambil, dan ya lumayan ada yang sudah memang tahu ya manfaat dari motor listrik. Jadi antusias mereka untuk mempercayakan kami untuk mengcustom atau membuat motor listriknya di Electric Wheel. Dan untuk custom motor listrik ini apakah semua motor bisa dikonversi Iya, semua motor. Yang penting isi roda ya. Motor yang berisi roda semua jenisnya ya, bisa dikonversi menjadi motor listrik gitu. Iya. Dan perbandingan kehematan menggunakan motor yang berbahan bakar bensin dengan motor listrik ini lebih jauh ya? Iya, jauh sekali. Sebagai contoh, ini motornya saya pernah coba bisa sampai 70 km dengan sekali cas. Sekali casnya itu biayanya kalau di KWH meter sekitar 2.000 ya. 2.000 rupiah bisa 70 km lebih, bahkan karena masih tersisa, cuman saya sudah putuskan untuk off karena kalau terlalu drop baterainya itu mempengaruhi usia dari baterai lithium. Jadi 70 lebih sebenarnya. Bisa. Dan ini kan menggunakan motor listrik kan menggunakan baterai, itu akan tahan berapa lama? Tergantung juga gininya cara pemakaiannya. Biasanya kalau idealnya sekitar 5 sampai
bahkan bisa 10 tahun, tapi yang umum lah kita ambil amannya 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun belum bisa diganti. Iya, harus diganti. Dan juga komponen termahalnya di baterai. Makanya kalau ada sistem sewa atau swap itu seperti gas LPG tadi itu, justru sebenarnya lebih hemat untuk pemakai motor listrik ke depannya. Kalau sekarang memang harus beli awal, baterainya dah yang bikin harga motor listrik itu mahal. Ya. Berapa paling? Kalau yang gini sekitar 10 sampai 15 juta tuh yang standar ya. Itu dari Standar ya, itu 10 juta ya. itu baterainya aja sekitar ya 5 sampai 7 jutaan nih, baterainya saja. Berarti hampir belum setengahnya. seperempat yang lainnya ya. Ya berarti setengahnya dari harga motor listrik tuh baterai. Iya. Iya. Jadi setelah penggunaan 5 tahun, seandainya ada kesulitan mungkin ya, masyarakat mungkin masih bingung ketika nanti rusak harus servisnya kemana, karena masih dealer apa namanya showroom untuk motor listrik ini juga masih sedikit gitu. Ya. Nanti itu dah mengantisipasi ini bagaimana? Nanti itu dah tadi apa namanya keinginan saya untuk bisa teman-teman yang ingin belajar bisa ke sini. Nah, untuk motor listrik itu sebenarnya jauh lebih sederhana dan lebih bebas perawatan daripada motor biasa. Dia nggak isi oli, nggak perlu ganti busi, servis karburator, semua itu hilang. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan remnya, karena di rem kan mekanik dia pasti dia kampasnya akan habis. Kalau dari berarti ganti kampas saja ya? Iya, selain itu memang hampir dibilang free maintenance ya. Cuman baterainya aja ada usia pakai gitu. Ya, jadi benar-benar sebenarnya dari sana kita juga dapat menghemat budget untuk servis dari sana. Pengiritan lagi selain dari bahan bakar jadi listrik ya. Jadi banyak sekali sebenarnya penghematan yang bisa kita lakukan kalau memakai motor listrik. Benar. Dan juga ini ya, mengurangi polusi. Iya, itu manfaat yang karena tidak menggunakan bahan bakar. Iya, yang paling baik. Beli di situasi pandemi ini merupakan situasi sulit ya bagi para pelaku bisnis. Tapi Electric Wheel ini justru buka di tengah situasi pandemi. Ini apa strategi untuk tetap bisa survive? Ya, ini sulit juga ya memang. Tapi mau nggak mau kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu. Nanti takutnya kita antisipasi saya atau kami sebagai lokal Bali pingin jadi pelopor, nanti bukan cuman jadi pemakai ya udah masuk dari luar baru kita ikut aja gitu. Kita di sini pingin sebagai pelopor dan ya jadi tuan rumah lah di sini. Ya. Dan rencana ke depan nih Bli untuk terus memperkenalkan motor listrik dan juga custom ini seperti apa? Iya, saya akan terus mengedukasi teman-teman atau masyarakat untuk beralih ke motor listrik. Iya. Karena banyak sekali ya keuntungan yang didapatkan ya. Hemat, apalagi di situasi pandemi seperti ini kita juga wajib ya untuk berhemat ya. Iya, berhemat ya. Ya mulai dari kendaraan dulu. Bli Putra, jadi di situasi pandemi seperti ini juga banyak pelaku bisnis yang mungkin down dan juga terpaksa menutup bisnisnya, tapi justru Bli Ngurah Putra ini membuka sebuah bisnis baru, punya showroom motor listrik dan juga modifikasi. Apa sih Bli yang bisa disampaikan, berbagi kepada teman-teman pelaku bisnis yang bisa dibagikan di situasi pandemi seperti ini? Apa sih yang bisa kita lakukan? Untuk teman-teman yang pengusaha lainnya, tetap semangat dan juga jangan terpaku pada satu bidang bisnis. Usahakan kita cari berbagai macam dan juga yang kalau bisa yang berkelanjutan gitu, yang berkesinambungan. Jadi apabila seperti kayak ini, banyak teman-teman saya juga di bidang pariwisata memang benar-benar drop dia biasa gini. Pariwisata lagi tumbuh sekarang. Ya, saya harap juga bisa segera move on atau cari bisnis yang lain yang sekiranya masih bisa dijalankan di masa-masa seperti ini. Luar biasa, Bli Ngurah Putra. Terima kasih banyak informasinya, karena waktu kita mungkin bisa ngobrol di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, Bli. Ya, terima kasih. Ya, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Gusti Ngurah Putra Darmagita, Direktur Utama Electric Wheel. Demikian Bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.